Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syahna Putri dengan NIM 642351137 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran pada dosen pengampu Bapak Aloysius Rangga Aditya. Dengan ini saya akan mempresentasikan tugas dari pertemuan 1 sampai 3 dan untuk presentasi pertama saya akan mengangkat tema mengenai POAK, yaitu Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Untuk pengertian POAK itu sendiri adalah konsep dasar dalam manajemen yang digunakan untuk mengatur dan mengelola suatu organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika lebih sederhananya, POAK disebut juga sebagai dasar manajemen untuk organisasi manajerial. POAK dapat membantu organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan berkualitas. POAK juga dapat mempertahankan kelanjutan organisasi. George R. Terry adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan konsep POAK. Suatu lembaga untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya akan sukses apabila lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi manajemen dengan baik, diantaranya dapat berupaya mengorganisir, memberikan pengarahan kerja, mengkoordinasi dalam usaha untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu menjalankan pengawasan implementasi kerja. Apabila tidak ada planning yang baik, dapat dipastikan suatu organisasi akan mengalami kegagalan. Menurut Musfah tahun 2015, manajemen ialah proses dengan menggunakan metode ilmu dan seni dalam menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kepada kegiatan dari kelompok manusia yang dilengkapi dengan faktor produksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu kunci sukses pengembangan dan prestasi manajemen adalah mereka dituntut untuk mampu menguasai keilmuan, kepekaan, dan mampu menganalisa lingkungan serta menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Untuk penjelasan POAK ini, yang pertama adalah planning atau perencanaan, mendefinisikan tujuan, membuat strategi, dan mengembangkan rencana kerja untuk membentuk organisasi yang kuat dan bertahan lama. Diperlukan suatu planning yang matang. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil metode yang strategis guna mencapai tujuan tersebut. Jika menurut Supriyatna tahun 2008, perencanaan adalah suatu fungsi yang mencakup proses menentukan sasaran, kebijakan, produk, jasa, alat-alat, pengeluaran, personalia, hubungan organisasi. Perencanaan perlu dilakukan untuk mengurangi dampak kesalahan dalam pengambilan keputusan atau protective benefit dan meningkatkan peluang keberhasilan melalui pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien, yaitu positive benefit. Perencanaan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada pertama single use planning, yaitu keputusan yang dibuat secara insidental karena adanya suatu hal dan hanya berlaku hanya satu kali. Apabila pembahasan telah selesai, maka perencanaan yang dibuat pun sudah tidak berlaku. Dan yang kedua itu adalah repeat planning, yaitu perencanaan yang digunakan berulang-ulang sehingga bersifatnya pun menjadi permanen. Dijelaskan dalam tokoh Siregar 2021. Untuk selanjutnya itu ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas dan wewenang, serta mendelegasikan kepada karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan.
Pengorganisasian berfungsi untuk menyinkronkan dan mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan personil, finansial, material, dan tata cara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian dilakukan melalui beberapa prosedur, diantaranya satu, membuat perincian tugas yang harus dilaksanakan. Yang kedua, memberikan beban pekerjaan total menjadi beban pekerjaan yang rasional untuk diselesaikan oleh individu agar pekerjaan dapat dijalankan dengan efektif dan mengurangi pengeluaran biaya yang tidak perlu. Dan yang ketiga, mengadakan suatu sistem koordinasi antar karyawan agar hubungan kerja lebih harmonis dan meminimalisir terjadinya konflik. Kunci utama agar kegiatan pengorganisasian berjalan dengan baik adalah adanya pembagian kerja guna terbentuknya organisasi yang saling bersinergi. Fungsi organisasi dapat dilihat melalui beban kerja individu dan kelompok, hubungan antar personal, delegasi wewenang, serta pemanfaatan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Pada dasarnya, pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan sasaran, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan kerja yang melingkupinya. Bentuk yang selanjutnya itu ada actuating atau pengarahan. Kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan melalui pengarahan keseluruhan bagian dalam perusahaan agar mau bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada perencanaan dan pengorganisasian. Pengarahan dilakukan dengan memberikan berbagai pengarahan kepada karyawan agar melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab. Kegiatan pengarahan memiliki beberapa elemen, diantaranya satu, ada coordinating, yaitu kegiatan mengkomunikasikan untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada motivating, yaitu pemberian motivasi berupa pemenuhan pemeliharaan, fasilitas dan gaji yang sesuai dengan mengoptimalkan kinerja karyawan. Yang ketiga ada communication, yang ini jalinan komunikasi yang baik antar atasan dan bawahan untuk mencapai suasana kerja yang harmonis dan kondusif demi menemukan teamwork yang solid. Keempat ada commanding, yaitu menghindari tindakan sewenang-wenang dalam mendelegasikan perintah dari pihak manajerial kepada karyawan dengan memperhitungkan setiap langkah dan risiko yang akan ditanggung. Dan yang terakhir itu adalah controlling atau pengawasan. Kegiatan penilaian terhadap kinerja karyawan atau bahkan memberikan koreksi agar kinerja karyawan dapat kembali pada jalur yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian memiliki beberapa kegiatan, diantaranya satu, mengetahui pencapaian kinerja. 2. Evaluasi dan koreksi atas terjadinya penyimpangan. Ketiga, pencarian dan pelaksanaan alternatif solusi atas hambatan dalam pencapaian tujuan. Setelah itu ada penerapan POAK dapat membantu untuk menjalankan kegiatan secara terencana, terkoordinasi, dan terukur, memastikan bahwa program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan, mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, memperbaiki proses kerja yang tidak sesuai atau kurang efisien, serta mengkoreksi dan mencegah pengulangan terjadinya perbedaan. Kegiatan pengarahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, orientasi. Yang ini kegiatan actuating yang dilakukan pada saat pelatihan karyawan baru. Pada saat ini informasi terkait ruang lingkup dan teknis pelaksanaan tugas, wewenang, tata cara pelaporan, pengukuran kinerja, dan lain-lain disampaikan untuk memperkenalkan sekaligus menginformasikan tantangan yang akan dihadapi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang kedua itu ada refreshment, yaitu kegiatan actuating yang dilakukan kepada karyawan yang telah lama bekerja.
Untuk selanjutnya itu ada kegiatan pengendalian membawa beberapa manfaat bagi perusahaan. Di antaranya itu ada satu, mengetahui terjadinya penyimpangan. Kedua, mengetahui sebab terjadinya penyimpangan. Ketiga, ada mengetahui sejauh mana program kegiatan telah dilaksanakan. 4. Mengetahui apakah sumber daya yang tersedia cukup dan dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. 5. Mengetahui karyawan mana yang harus diapresiasi atau diberikan pelatihan. Untuk contoh penerapan manajemen POAK ini itu adalah sebagai berikut. Jika suatu perusahaan yang ingin memperkenalkan produk barunya ke pasaran atau ke khalayak ramai, harus menyusun strategi marketing. Strategi tersebut bisa diawali dengan menentukan konsep produk yang akan dijual, bahan, logo, packaging produk, desain, terus bagaimana proses produksi produk atau distribusi dan harga jualnya. Itu bisa kita sebut sebagai planning. Setelah itu, sebelum proses produksi terjadi, sebaiknya perusahaan membentuk tim khusus. Dibentuknya tim khusus ini untuk berguna sebagai mempermudah dalam mencapai tujuan dan strategi perusahaan. Tim khusus tersebut dapat berupa distributor, surveyor, divisi marketing, manajer operasional, dan lain sebagainya. Ini dapat kita sebut dalam organizing atau pengorganisasian. Jika planning dan organisasi udah terlaksana, setelah itu seluruh informasi yang direncanakan oleh manajer perusahaan harus dilakukan dengan semaksimal mungkin. Tujuannya untuk menciptakan seusai yang direncanakan dan hasilnya bisa maksimal. Itu bisa disebut dengan actuating. Setelah itu adalah yang terakhir yang kita sebut controlling, itu adalah hasil produk baru maupun yang akan ditampilkan ke khalayak ramai tentu harus dievaluasi terlebih dahulu. Jika ada kesalahan, sebaiknya segera diperbaiki. Jadi untuk kesimpulan materi POAK ini adalah POAK diterapkan dalam setiap organisasi di seluruh dunia guna mempertahankan kelanjutan organisasi. POAK adalah dasar manajemen untuk organisasi manajerial. Terdapat beberapa konsep proses manajemen. Itu ada misalnya PDCA atau Plan, Do, Check, Evaluate, dan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Tapi konsep POAK ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia karena diterapkannya lebih sesuai untuk setiap tingkat manajemen yang ada. Gitu. Untuk materi POAK ini sudah cukup sampai di sini, dan untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke studi kasus 2, yaitu mengenai new brand. Kita membuat brand baru, mengeluarkan brand baru dengan merek atau target pasar yang akan kita tentukan. Di sini saya akan mempresentasikan brand yang telah saya buat, yaitu Sampo Tresemme New 5-in-1. Tidak kering, mudah diatur, tidak kusut, berkilau, dan tampak lebih lurus. Tresemme New 5-in-1 ini adalah produk sampo hadir untuk para perempuan yang sangat mementingkan keindahan rambut. Kami berfokus menargetkan wanita berusia 17-35 tahun yang memiliki pengetahuan tentang perawatan rambut dan mencari produk berkualitas salon dengan harga terjangkau tentunya. Selain itu, kami juga menargetkan produk ini sebagai produk kecantikan yang akan lebih banyak ditemui konsumen di salon-salon yang terpandang seperti salon yang beroperasi di mal-mal besar yang sering kita temui. Serta selain itu, kami juga membuat logo atau kemasan merek yang dirancang semewah mungkin untuk menarik konsumen membeli atau memakai produk ini.
terlebih kepada salon kecantikan untuk menggunakan produk ini karena akan menekankan citra kualitas salonnya dan akan memenuhi keinginan konsumen untuk mendapatkan hasil yang profesional menggunakan produk ini dengan biaya yang murah. Dalam berbisnis atau membuat suatu brand, tentu dan pastinya akan dihadapkan dengan banyaknya kompetitor di luar sana. Dan ini adalah beberapa mungkin saja bisa menjadi kompetitor brand baru yang kami buat, yaitu TRESemmé New 5-in-1, ada Head and Shoulder, Pantene, dan Zinc. Ini adalah kompetitor di banyaknya pasaran luar yang mungkin saja banyak juga yang sudah memakai produk ini. Tapi kami percaya produk TRESemmé New 5-in-1 ini adalah produk yang jauh lebih memiliki banyak kelebihan dibanding produk lain. Contohnya untuk kelebihan produk kami itu adalah dalam satu produk, sampo memiliki 5 manfaat sekaligus untuk keindahan rambut, memiliki kemasan yang terlihat mewah, menjadi best sampo di antara yang lain, memiliki kandungan yang berkualitas tinggi, cocok untuk semua jenis rambut, dan memberikan perawatan keindahan rambut secara mandiri maupun secara profesional. Dan selanjutnya, jika dibandingkan dengan produk yang sudah banyak ada di pasaran, biasanya mereka akan memiliki manfaat satu atau dua manfaat dalam satu produk dan tidak terlalu banyak memiliki kandungan yang berkualitas tinggi dan memberikan kualitas perawatan rambut sesuai dengan manfaat yang mungkin saja sesuai dengan produk yang telah dikeluarkan. Itu. Tapi tidak selalu dengan kelebihannya saja, mungkin produk kami juga memiliki beberapa kekurangan, seperti mungkin jarang ditemui di retail-retail terkecil atau mungkin memiliki harga yang sedikit agak pricey, lebih sering ditemukan atau dipakai pada salon kecantikan, dan jarang ditemukan untuk kemasan sasetnya. Kami memasarkan produk ini dengan harga yang sesuai dengan kualitas yang kami miliki. Harga yang kami tawarkan kepada konsumen untuk dipasarkan adalah Rp65.000. Mengapa kami mengambil biaya jual dengan harga demikian? Karena kita telah menghitungkan biaya produksi dan promosi, serta kualitas dan kuantitas pada produk ini. Terlihat dari kandungan yang telah dipakai, dan kami sangat mengacu kepada kemasan produk yang didesain dengan sangat mewah serta mahal, dan pastinya sangat berbeda dengan kemasan produk sampo lainnya. Dengan produk baru TRESemmé New 5-in-1 ini, memasarkan dengan harga tersebut agar dapat dijangkau para konsumen untuk membelinya. Setelah kami menghitung biaya jual, produksi, dan promosi, sebelum produk ini kami jual belikan bebas di luar, kami juga sudah menimbangkan untuk medium promosi yang akan kami pakai, yaitu iklan. Iklan ini akan banyak kalian temui di berbagai macam akses, yaitu bisa di televisi atau baliho sekitar jalan, serta selain itu kami juga menggunakan platform media sosial agar jauh lebih dijangkau atau mudah ternotis pada banyak orang untuk meningkatkan daya tarik mereka untuk membeli produk yang kami jual dengan kelebihan ini. Kami benar-benar menjual dan membranding produk ini sangat sebaik mungkin karena sebelum diperjualbelikan, kami sudah menganalisa kebenaran dan kepastian produk ini dengan sampel yang sudah kita buat dan terbukti sangat membantu perawatan rambut. Mempromosikan dengan menonjolkan banyak kelebihan ini karena ingin mendapatkan target pasar yang tepat, yaitu para ahli profesional dalam bidang kecantikan itu sendiri. Membranding brand baru yang sudah memiliki nama merek ini dengan mengeluarkan produk baru dengan banyak manfaat, yaitu TRESemmé New 5-in-1. Dan tagline untuk produk baru yang kami luncurkan ini adalah
merawat rambut dan memberikan kelembutan seperti sehabis perawatan dari salon. Karena kami percaya perawatan rambut mahal tidak hanya bisa dari salon saja, tetapi perawatan secara mandiri pun bisa dengan menggunakan tresemme ini, serta untuk membuat konsumen percaya akan tagline yang diberikan dan mendapatkan hasil yang sama nantinya. Untuk promosi yang telah kita presentasikan ini, kami menginginkan untuk para konsumen untuk mencoba formula baru sampo Tresemme New 5-in-1 ini yang dirancang untuk mengatasi banyak masalah rambut. Dengan sampo Tresemme New 5-in-1, rambut Anda akan tampak jauh lebih berkilau, sehat, dan seperti baru dari salon. Maka dari itu, bergabunglah dengan kami dalam Rambut Sehat, Rambut Cantik, berbagi tips dan trik perawatan rambut dengan sampo Tresemme New 5-in-1. Baik, berikut ini adalah presentasi yang telah saya sampaikan. Dengan tadi materi yang pertama adalah saya mengangkat tema POAP, dan setelah itu adalah saya mengangkat brand baru atau new brand pada Tresemme New 5-in-1 ini yang kami harapkan untuk presentasi ini dapat membuat banyak konsumen tertarik pada kelebihan produk ini. Demikian untuk presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.